Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Awalian Nesta dengan NIM F1D1230020. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang potensi pertambangan yang ada di Indonesia. Keragaman bahan tambang di Indonesia memiliki penyebab yang sangat kompleks. Beberapa faktor utama yang menjelaskan kompleksitas ini adalah: yang pertama yaitu letak geografis di cincin api Pasifik. Indonesia terletak di wilayah cincin api Pasifik yang sangat aktif secara geologis. Aktivitas tektonik ini menciptakan berbagai jenis batuan, mineral, dan logam di berbagai bagian negara. Yang kedua yaitu interaksi lempeng tektonik. Pertemuan tiga lempeng tektonik utama di Indonesia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, menyebabkan aktivitas geologis yang kompleks, menciptakan berbagai lingkungan geologis. Dan yang ketiga yaitu iklim tropis dan hutan hujan. Hutan hujan tropis Indonesia adalah rumah bagi berbagai jenis tumbuhan dan fauna yang melindungi banyak potensi deposit tambang. Ini mempengaruhi aksesibilitas dan keberlanjutan tambang. Indonesia memiliki berbagai potensi pertambangan yang tersebar di seluruh wilayahnya. Beberapa daerah dengan potensi pertambangan yang signifikan meliputi Pulau Kalimantan. Kalimantan Timur terkenal dengan cadangan batu bara yang besar. Selain itu, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan juga memiliki potensi tambang mineral seperti emas, nikel, dan bauksit. Pulau Sumatera. Sumatera memiliki cadangan batu bara yang signifikan di provinsi seperti Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Riau. Selain itu, di daerah Aceh terdapat cadangan gas alam dan minyak bumi. Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki berbagai jenis tambang, termasuk tambang kapur di Jawa Tengah, tambang emas di Jawa Barat, dan tambang batu bara di Jawa Timur. Pulau Papua. Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki potensi pertambangan yang besar, terutama tambang emas dan tambang di daerah seperti Grasberg. Pulau Sulawesi. Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara memiliki cadangan nikel yang signifikan. Sulawesi Tengah juga memiliki cadangan emas dan mineral lainnya. Pulau Maluku. Pulau Maluku terkenal dengan tambang nikelnya. Dan Kepulauan Riau. Pulau Batam dan Bintan memiliki aktivitas tambang pasir besi dan timah. Selanjutnya saya akan menjelaskan potensi batu bara yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki banyak potensi batu bara karena sejumlah faktor geologis dan geografis. Berikut adalah beberapa penyebab utamanya. Endapan batu bara yang luas. Indonesia memiliki endapan batu bara yang sangat luas, yang tersebar di berbagai pulau dan wilayah. Endapan ini terbentuk selama jutaan tahun akibat pengendapan material organik di bawah lapisan tanah. Yang kedua, karena struktur geologi. Struktur geologi Indonesia yang kompleks seperti cekungan, sedimentasi, lipatan, dan patahan menciptakan kondisi ideal untuk pembentukan dan penumpukan batu bara. Dan yang terakhir, karena iklim tropis. Iklim tropis Indonesia dengan curah hujan yang tinggi mendukung pertumbuhan vegetasi yang melimpah. Material organik dari tumbuhan ini terkubur di bawah sedimen dan dapat berubah menjadi batu bara. Di Indonesia terdapat beberapa tambang batu bara terkenal yang menggunakan berbagai metode penambangan. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu ada tambang batu bara Bukit Asam. Metode penambangan: tambang terbuka surface mining. Dengan metode penambangan tambang terbuka yang digunakan adalah tambang pit, open pit mining. Tambang ini berlokasi di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Dan ada tambang batu bara Kaltim Prima Coal.
Metode penambangan. Tambang terbuka dengan metode penambangan tambang pit. Tambang ini terletak di Kalimantan Timur. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang timah. Timah merupakan salah satu sumber daya alam yang ditemukan di Bangka Belitung, karena wilayah ini kaya akan deposit timah. Penyebab utamanya adalah geologi dan proses geologis yang terjadi di daerah tersebut. Timah di Bangka Belitung terbentuk melalui proses geologi alam berikut. Yang pertama ada intrusi magmatik. Timah seringkali terkait dengan intrusi magmatik yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Ketika magma cair naik ke permukaan bumi dan mengkristal, logam timah dapat mengendap dan terakumulasi dalam formasi batuan. Yang kedua, proses pelapukan dan transportasi. Batuan yang mengandung timah tererosi oleh cuaca dan aliran air, menghasilkan mineral timah yang terbawa oleh sungai-sungai dan akhirnya terendapkan di dasar sungai atau laut. Yang ketiga itu pengendapan di laut. Sebagian besar deposit timah di Bangka Belitung terbentuk melalui pengendapan di dasar laut. Mineral timah yang terbawa oleh sungai-sungai terendapkan di laut dan mengakumulasi selama berabad-abad. Selanjutnya saya akan menjelaskan kenapa Indonesia memiliki potensi emas yang signifikan. Indonesia memiliki potensi emas yang signifikan karena faktor-faktor geologi yang mendukung pembentukan deposit emas. Berikut adalah beberapa penyebabnya. Yang pertama yaitu geologi yang kaya. Indonesia terletak di cincin api Pasifik yang merupakan zona geologis aktif dengan banyak aktivitas vulkanik dan tektonik. Ini menciptakan lingkungan geologis yang cocok untuk pembentukan deposit emas. Yang kedua, intrusi magmatik. Emas seringkali terbentuk dalam hubungannya dengan intrusi magmatik. Ketika magma naik ke dalam kerak bumi dan mendingin, mineral emas dapat mengendap dan membentuk deposit. Yang ketiga itu pelapukan tropis. Iklim tropis Indonesia dengan curah hujan yang tinggi mempercepat proses pelapukan batuan yang dapat mengubah mineral emas yang terperangkap dalam batuan menjadi partikel emas yang lebih mudah diakses. Di Indonesia terdapat beberapa tambang emas yang menggunakan berbagai metode penambangan. Beberapa tambang emas terkenal di Indonesia antara lain yaitu ada Grasberg Mine atau tambang Grasberg, terletak di Papua. Grasberg merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia. Metode penambangannya adalah penambangan terbuka open pit mining dan penambangan bawah tanah underground mining. Dan selanjutnya ada Pongkor Gold Mine, tambang emas Pongkor, terletak di Jawa Barat. Tambang ini menggunakan metode penambangan terbuka dan penambangan bawah tanah.